Selamat datang di contohprogram.com. Kali ini kita akan coba membuat Docker container. Tetapi Docker container ini agak khusus, jadi bisa saya terangkan seperti ini. Jadi biasanya di sistem operasi kita bisa menginstal Docker. Kemudian di dalamnya kita bisa menginstal container. Nah, bagaimana jika di dalam container ini berupa sebuah sistem operasi yang berfungsi full seperti Ubuntu, misalnya kita buat kontainer Ubuntu, kemudian nanti kita install dia SSH, jadi server SSH. Jadi yang biasanya kita bisa mengakses SSH itu di komputer server utamanya, yaitu VPS-nya. Bagaimana jika ini kita buat kontainer yang mempunyai SSH sendiri, jadi kita bisa akses menggunakan putih SSH atau SFTP, FileZilla dan sebagainya langsung menuju kontainer, sehingga ini seakan-akan seperti server terpisah. Nah, server ini tentu saja jika server yang utamanya ini kuat, kita bisa membuat banyak Docker di sini, di dalamnya banyak kontainer di dalamnya. Jadi kita seakan-akan punya banyak server kontainer di dalam satu server utama. Satu server fisik bisa punya banyak server kontainer di dalamnya yang bisa diakses secara mandiri. Nah, baik, kita mulai saja. Jadi di sini saya asumsikan sudah memiliki VPS, sudah terinstall kontainer Docker juga di dalamnya. Nah, ini supaya cepat saya akan kopas saja perintahnya ya. Jadi di sini karena saya tidak pakai root, maka saya pakai sudo. Jika Anda pakai Windows langsung bisa ketikkan saja docker network dan sebagainya. Nah, ini perintah ini untuk membuat bridge. Kalau suatu saat nanti Anda ingin berkomunikasi antar kontainer, bisa menggunakan bridge ini, sangat bermanfaat. Nah, ini sudah ada di tempat saya. Nah, kemudian kita lanjut lagi membuat sebuah kontainer bertipe kontainernya itu adalah bertipe Ubuntu 20.04. Nah, di sini kita menggunakan daemon, kemudian nanti kita bisa masuk ke dalamnya menggunakan command privilege true, namanya nanti Ubuntu 20 test. Kemudian kita mau membuat port 3001, 3002, 3003 bisa diakses dari luar. Kemudian ini ada yang kita rencanakan untuk SSH, jadi port 3022. Nah, kemudian volumenya yaitu app aplikasinya nanti bisa diakses /app itu biasa diakses dari home docker user docker ubuntu test. Oke, saya enter. Baik, sudah jadi. Kemudian lanjut lagi, ini kita masuk ke dalam kontainernya. Jadi kita masuk ke kontainernya, enter, masuk ke dalam kontainer. Nah, di situ masih Ubuntu yang kosong. Jadi kita perlu menginstal supaya bisa berfungsi sebagai server utuh. Kita perlu menginstal apt-get update. Oke. Kemudian kita install sistem D ini untuk biar daemonnya bisa jalan di dalamnya. Kita pilih Jakarta. Ini bermanfaat agar waktunya menyesuaikan dengan waktu Indonesia.
Jika Anda tidak pilih Indonesia, maka waktu server nanti tidak akan waktu Indonesia. Oke, kalau sudah selesai, kita jalankan lagi. Ini kita install init. Ini untuk mendukung sistem D supaya kita bisa menjalankan software di awal booting. Oke. Nah, kemudian kita keluar dulu ya. Keluar dari kontainer. Nah, kemudian kontainer itu perlu kita matikan dulu, kemudian kita nyalakan tetapi dengan init tadi. Jadi biar bisa berfungsi menjalankan daemon. Jadi di sini kita commit dulu menjadi image. Ya, jadi Ubuntu testnya kita jadikan Ubuntu test 20 test image. Baik, kalau sudah kita hapus dulu di sini kita hapus dulu Docker kontainer yang sudah jalan. Ya, kita stop dulu. Kemudian kita hapus dulu. Oke. Kemudian kita jalankan lagi tetapi dengan opsi menjalankan sbin init. Jadi ini hampir mirip dengan yang tadi, tapi di sini kita sudah menggunakan Ubuntu test image yang sudah kita instali init dan system D. Kemudian juga kita jalankan untuk script pertamanya langsung menjalankan sbin init. Jadi akan berfungsi seperti Linux yang sudah seperti full, jadi seperti server yang berjalan pada umumnya. Jadi bukan kontainer yang terbatas, tapi sudah seperti sistem operasi. Oke, sudah jalan. Nah, kemudian kita masuk lagi ke sana. Nah, jadi di sini kita masuk lagi. Oke, nah di sini sebenarnya bebas. Anda bisa menginstal Apache, Nginx, Node.js, Node, kemudian Python, Flash dan sebagainya bisa Anda install di sini. Sudah berfungsi seperti semula sistem operasi pada umumnya. Tetapi harap diingat ini yang bisa diakses hanya port 3001, 3002, 3003 dan 3022. Nah, di sini akan langsung kita coba menginstal, tapi menginstal OpenSSH server, jadi SSHD. Oke. Oke, setelah selesai kita buat dulu direktori SSHD. Ini biasanya sudah ada tapi oke, oh ya belum ada. Kemudian ini adalah password root. Ini silakan diganti dengan password Anda. Jadi di sini adalah mengeset password root, di mana ini silakan diganti passwordnya karena kontainer itu sebenarnya tidak punya password root. Tapi karena kita mau mengakses dengan SSH, maka dia harus punya password root. Nah, ini silakan diganti di sini dengan password Anda. Oke. Kemudian nah, ini kita tambahkan untuk konfigurasi SSH. Oke, kemudian kita tambahkan lagi ini. Ini juga konfigurasi SSHD. Baik, kalau sudah ini untuk menjalankan SSHD. Oke, di sini untuk
untuk menjalankan SSHD, kemudian kita jalankan SSHD dengan fungsi daemon. Oke. Ini seperti hang, tetapi kita sudah bisa coba. Cuma untuk memastikan Anda bisa mengganti lagi password root sesuai dengan password Anda, ya. Kemudian bisa di restart SSH-nya. Oke, nah sekarang sudah selesai, bisa kita tes dengan putih. Oke, silakan di sini Anda masukkan alamat server Anda, kemudian portnya 3022. Oke. Nah, ini sudah bisa masuk ya, yes. Nah, kemudian loginnya tentu saja root, passwordnya yang nah, sudah masuk. Nah, seperti itulah membuat kontainer Ubuntu ya, yang bisa diinstalasi SSH server dan bisa diakses dari luar. Nah, kemudian di sini Anda siap menginstal berbagai kebutuhan server Apache, Nging dan sebagainya. Kemudian juga Anda bisa mengkopikan file kedalaman menggunakan SFTP. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, ini siap diinstalasi berbagai macam program server. Kemudian siap Anda masukin data langsung dari luar menggunakan SSH atau SFTP atau FileZilla. Baik, sekian tutorial Docker kali ini. Selamat bertemu di tutorial selanjutnya.